Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh anugerahnya kita boleh melewati istirahat kita di malam hari dan kita bangun dengan tubuh yang sehat. Sebelum kita memulai hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa dan kita merenungkan sejenak firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam hidup kami hari lepas hari. Kami boleh bangun pagi hari ini itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan sejenak kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Bapa, kami rindu Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami berserah, bersyukur, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 2. Yakobus pasal 1 ayat 2 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa pencobaan dan penderitaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, tetapi penderitaan dipandang sebagai sarana yang Tuhan pakai untuk membentuk iman kita. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa hidup Kristen tidak bebas dari penderitaan. Sebaliknya, penderitaan adalah bagian dari rencana Tuhan untuk menyucikan, membentuk, dan membaharui hidup kita untuk semakin lebih baik. Yakobus menasihati kita untuk memandang pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Bukan karena penderitaan itu sendiri menyenangkan, tetapi karena melalui penderitaan iman kita diuji dan dimurnikan. Ini sesuai dengan pengajaran akan pemeliharaan Allah, bahwa di mana segala sesuatu termasuk penderitaan berada di bawah kendali Tuhan dan juga dipakai untuk kebaikan kita dalam Roma 8 ayat 28. Yakobus tidak mengatakan bahwa jikalau kamu jatuh dalam berbagai pencobaan, tetapi Yakobus menuliskan apabila kamu jatuh. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan adalah suatu hal yang pasti dalam kehidupan Kristen. Namun, respon yang benar bukanlah putus asa, melainkan anggaplah suatu kebahagiaan yang berasal dari pengertian bahwa pencobaan itu pasti memiliki tujuan ilahi. Nah, saudara, pencobaan adalah juga merupakan alat di dalam proses untuk menguduskan orang percaya. Di mana melalui pencobaan kita belajar untuk bersandar sepenuhnya pada anugerah Tuhan dan bertumbuh di dalam iman kita. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk semakin serupa dengan Kristus yang juga menderita, tetapi Kristus tetap taat kepada Bapaknya. Saudara, sukacita di dalam penderitaan bukanlah sikap alami manusia, tetapi itu merupakan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka yang memiliki iman yang bersandar pada Tuhan. Kebahagiaan ini bukanlah emosi yang dangkal, tetapi suatu kepastian di dalam hati bahwa Allah sedang bekerja dalam segala sesuatu demi kemuliaannya dan demi kebaikan umatnya. Oleh karena itu, Yakobus mengajak kita untuk melihat pencobaan sebagai bagian dari kasih karunia Tuhan yang membentuk kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam iman. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Bapak Ibu alami hari ini, tapi mari kita belajar untuk melihatnya dari cara pandang ilahi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, karena kita tahu penderitaan itu pun semua ada di dalam kendali Allah, dan Tuhan bisa memakai penderitaan untuk mencapai dan menggenapkan rencananya di dalam hidup kita. Tetaplah kuat dengan bersandar kepada Tuhan. Oleh anugerah kita akan dimampukan untuk melewatinya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat perenungan ini yang kembali mengingatkan kami untuk tidak lari dari penderitaan,
tetapi bagaimana kami menghadapi penderitaan dengan cara pandang ilahi, bahwa sungguh penderitaan hidup yang kami alami semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah menyanyiakan penderitaan hidup, tetapi melalui semuanya itu Tuhan terus bekerja untuk membentuk kami, membaharui hidup kami semakin serupa dengan Tuhan. Bapa, kuatkan iman kami, agar kami boleh terus berserah pada kehendak Tuhan saat penderitaan hidup ini semakin berat. Kami boleh memandang Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk kami mampu menghadapinya. Ajar kami untuk melihat dengan mata iman bahwa segala sesuatunya sudah Engkau rancang demi kebaikan kami. Berkati kami sepanjang hari ini dan berikan kami kekuatan untuk terus berjalan bersama Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami telah berserah dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.